Ibu lupa. Alright. Oke, ex vivo siapa yang mau menjawab? Kira-kira? Ini in vitro, ex vivo, in vivo keluar ya, UTS ya. Definition. Ibu udah kasih hint. Siapa yang mau menjawab untuk ex vivo kira-kira seperti apa? Mungkin saya, Bu. Oke, silakan. Mungkin ex vivo itu kemampuan untuk ini melakukan tes atau pengukuran. Ulangi lagi. Kemampuan untuk melakukan tes atau pengukuran yang tidak mungkin atau tidak etis dalam kehidupan subjek penelitian, Bu. Oke, sebenarnya dia lebih kepada kondisinya ya. Ya memang semua itu semua penelitian ada tidak etisnya dan sebagainya. Tapi kalau ex vivo itu kalau kita lihat kata ex ya berarti di luar ya. Lebih kepada di luar. Jadi adanya apa namanya istilahnya? Adanya misalnya mengubah genetika ataupun melakukan perubahan genetika misalnya dari dalam tubuh kita keluarkan misalnya sel dikeluarkan lalu dilakukan uji kaji ataupun dilakukan misalnya perubahan genetika gennya diutak-atik seperti itu. Nah, terus dimasukkan kembali ke dalam tubuh seperti itu. Jadi ex vivo. Ya. Kalau in vivo apa kira-kira? Saya, Bu. Ya, Lutfi. Kalau X kan di luar. Nah, kalau in vitro ini In vivo. In vivo ini berarti di dalam, Bu. Ya, contohnya kira-kira seperti apa? Contohnya itu isolasi sel gitu, Bu. Isolasi sel. Kan ini in vivo di dalam kan tadi katanya. Kalau di dalam berarti gimana caranya? Kira-kira. Kan nggak bisa diisolasi. Dengan biopsi, Bu, misalnya. Gimana? Iya, dengan mungkin bisa dengan kayak apa ya, biopsi sel-sel kultur gitu, Bu, kalau in vivo. Biopsi itu bukannya dikeluarkan ya? Atau di dalam? Ada yang di dalam? Kalau setahu saya tuh kan kalau biopsi itu kan kayak mengeluarkan dari dalam gitu kan, Bu. Nah, kalau in vivo itu kan emang dapatnya kan di dalam. Jadi dengan biopsi ini makanya kita bisa dapat sel-sel yang ada di dalam gitu, Bu. Mungkin berarti lebih kepada ex vivo ya, bukan in vivo. Oke, Ibu teruskan aja. Sebentar Ibu tutup. Oke, jadi ini sekadar tulisan-tulisan panjang ini kalian baca ya, sebenarnya harus dibaca dengan teliti. Jadi intinya itu sebenarnya penggunaan hewan itu digunakan untuk meramalkan ya efek yang akan timbul dalam suatu percobaan. Misalnya kita ingin membuat obat ya, contoh obat A untuk mengobati misalnya seperti diabetes, contohnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita buat obat hanya dites secara chemical seperti itu, kadang kita belum tahu apakah efeknya ke dalam tubuh manusia itu seperti apa. Nah, kalau langsung dites pada manusia, takutnya nanti kalau meninggal ataupun sakit dan sebagainya kan malah repot gitu ya. Jadinya makanya adanya
perlakuan pada penelitian terhadap hewan ya. Jadi penggunaan hewan untuk menguji apakah ada efek samping dari obat yang diramu ataupun dijamu tadi ya, dibuat tadi. Nah, jadi pastinya penggunaan hewan adalah untuk membantu apakah misalnya ada efek terhadap obat ataupun treatment yang akan diberikan kepada manusia. Juga adanya sebenarnya ada perbedaan hukum ataupun latar belakang kebudayaan, maka terkadang hal ini berimplikasi pada etika ya, implikasi etis dalam percobaan pada hewan di berbagai negara. Jadi tidak semua memiliki etika percobaan pada hewan yang sama seperti itu, tapi ada perundingan internasional yang menetapkan standar tersebut. Tapi tergantung juga kepada negara tersebut sendiri ya. Kalau Indonesia lain, negara lain ada implikasi etisnya sendiri ataupun pemilihan hewan percobaannya sendiri seperti itu. Oke, jadi hewan coba sebagai sistem biologi utuh belum dapat digantikan sampai sekarang. Masih lagi pasti adanya penggunaan percobaan pada hewan. Tapi kalau kalian sering lihat pada misalnya kayak kosmetik ya, ada cruelty free. Itu kemungkinan besar memang tidak menggunakan hewan ya, tapi memang mereka ada testing on chemical composition-nya dan sebagainya yang mereka biasanya akan standardize ataupun mengikuti efek pada percobaan sebelum-sebelumnya. Misalnya ada orang mencoba pada hewan, tapi mereka tidak melakukannya seperti itu ya. Tapi hasil dari misalnya percobaan kimia seperti itu dibandingkan dengan hasil yang sebelum-sebelumnya ataupun yang dilakukan orang lain terhadap efek komponen tersebut seperti itu. Jadi percobaannya adalah lebih kepada perbandingan dengan tes orang lain ataupun dibandingkan, begitu juga dengan penelitian lebih ataupun memang tetap biasanya akan melalui yang namanya human test trial ya ataupun clinical trial. Tapi clinical trial itu biasanya sudah masuk dalam kategori aman. Ya, cuman hanya ingin melihat apakah efektivitasnya itu ada atau tidak pada subjek-subjek yang ditentukan seperti itu. Ya, supaya melihat efektivitas ya. Jadi biasanya untuk human trial adalah lebih kepada efektivitasnya, tapi kalau pada hewan adalah pada efek sampingnya ya. Apakah ada efek samping yang bisa timbul dan sebagainya. Kemudian hewan coba juga hanya diizinkan bila perlu ya. Jadi only limited for those yang memang diperlukan. Misalnya pharmaceutical, cosmetic, dan beberapa hal-hal yang memang diperlukan. Bukan kita mau asal-asal aja seperti itu. Dan contohnya seperti kalian misalnya mau belajar ya, misalnya dalam biologi dan sebagainya, itu kan kita perlu menggunakan hewan ya. Misalnya mice atau frog dan sebagainya. Jadi itu diperbolehkan. Oke, kemudian tahap dan jenis penelitian biologi itu biasanya kalau kita lihat di sini ya, itu biasanya dari yang paling bawah itu adalah studi in vitro ya, dimulai dari in vitro dulu. Kemudian studi ex vivo, kemudian studi in vivo. In vivo karena in vivo itu biasanya dengan adanya percobaan pada hewan ya. Jadi disuntikkan pada hewan ataupun mice seperti itu, ataupun mice, rabbit, etc. Kemudian studi in vivo dengan subjek manusia, berarti disuntikkan pada manusia, ataupun kalau in vivo berarti disuntikkan ke dalam ya, ke dalam manusia. Kalau misalnya seperti kosmetik kan tidak disuntikkan ke dalam manusia, jadi apply ya. Ada beberapa subjek yang dikaji ataupun beberapa manusia yang digunakan sebagai clinical trial, dan biasanya itu orang-orang yang
Mengikuti clinical trial ini biasanya bayarannya tinggi karena resikonya adalah tinggi juga seperti itu. Dan kemudian baru uji klinik seperti itu. Oke, tadi kan ada yang berpendapat tentang in vitro apa, in vivo apa, ex vivo apa. Jadi kalau di sini in vitro lebih kepada kajian biologis yang dilakukan dengan menggunakan komponen ataupun organisme luar ataupun yang lainnya yang telah dipisahkan dari tubuh normal untuk dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam dan leluasa dibandingkan bila dilakukan pada organisme utuh. Nah, kadang biasanya yang lebih dikenal sebagai in vitro itu contohnya seperti kalau misalnya kalian melakukan penelitian pada tanaman, kalian lakukan pada organisme lain, bukan pada tanamannya kan. Jadi itu lebih kepada in vitro. Ya, contohnya misalnya kalian ingin melihat efektivitas organisme, ya misalnya organisme terhadap tanaman tersebut itu seperti apa? Apakah ada fungsi antifungalnya ataupun ada fungsi-fungsi lainnya? Nah, seperti itu. Jadi in vitro lebih kepada itu. Ya, kalau dilihat di sini contohnya. Ya, lebih kepada gelas ataupun petri dish. Jadi biasanya kalau yang dilakukan pada petri dish, dilakukan pada gelas, test tube dan sebagainya, lebih disebut sebagai in vitro. Oke, Ibu mau tanya contoh in vitro kalau sebutkan salah satu contoh in vitro. Ada yang tahu? Kultur sel, Ibu. Apa? Kultur sel. Aha, kalau itu lebih kepada kultur sel manusia dan hewan. Kalau selain itu, yang lebih spesifik, misalnya pada manusia, contohnya apa? Pada manusia? Contohnya? Oke, bayi bayi tabung tabung, itu. Ibu. Oke, bayi tabung. Oke, apa? Kepanjangannya apa? Singkatannya apa? Biasanya IVF. IVF. Oke, IVF kepanjangannya apa? In vitro fertilization. Fertilization. Oke, Ibu mungkin tanya kalian, kira-kira kenapa disebutnya in vitro, kenapa tidak ex vivo? Dia di luar kan? Nah, kenapa dia pilihnya lebih ke in vitro dan kenapa tidak ex vivo? Izin menjawab, Bu. Ya, Karena silakan. keadaan lingkungannya harus sesuai, Bu. Jadi nggak bisa sembarangan. Yang penting di luar, tapi keadaannya harus sesuai dan keadaan di laboratoriumnya itu harus disesuaikan dengan keadaan aslinya. Oke. Ada lagi pendapat lain? Oke, jadi perbedaan ex vivo sama in vitro, memang kalau ex itu biasanya di luar ya. Jadi biasanya diambil sel dari dalam tubuh, terus dikeluarkan dan dilakukan namanya misalnya ada perlakuan seperti itu ya. Nah kalau in vitro ini karena sebenarnya dia ada perkataan in ya. Vitronya itu sebenarnya maksudnya dia dilakukan di dalam gelas ataupun di dalam environment yang berbeda. Kan kalau misalnya persenyawaan antara sel telur dan juga sperma itu sebenarnya kan environment-nya di dalam tubuh. Nah, dia memang dikeluarkan. Memang dia statusnya lebih kepada ex vivo ya, dikeluarkan ya. Tetapi kenapa dia dianggapnya in vitro? Karena dia lakukan dalam environment yang berbeda, tapi di dalam sebuah environment yang dipisahkan dari tubuh normalnya ataupun di environmental yang berbeda seperti itu. Kalau ex vivo dia sebenarnya environmentalnya sama, dia sebenarnya bukan menggunakan environmental lain, tapi hanya mengambil selnya diutak-atik, ya, misalnya selnya dikasih suntikan genetika dan sebagainya, tapi dia tidak menggunakan
external environment. Nah, kalau cuman ex vivo, jadi kalau ex vivo itu hanya sel yang dibetulkan tapi di luar tubuh manusia. Tapi kalau in vitro, karena dia melakukan di luar, walaupun dia di luar, tapi dia menggunakan environment yang berbeda. Karena kalau di dalam tubuh itu kan pada rahim ya, tapi ini dilakukannya pada pada gelas ataupun petri dish, kurang lebih seperti itu, di environmental yang berbeda. Jadi jatuhnya itu lebih kepada in vitro ketimbang ex vivo. Kalau ex vivo hanya selnya yang dilakukan uji kaji ataupun penelitian, tapi tidak menggunakan external environment. Jadi hanya misalnya disuntikkan pada sel di luar tubuh dan kemudian dimasukkan lagi. Jadi bedanya itu. Tapi kalau in vitronya IVF itu karena dia melakukannya di luar, tetapi prosesnya itu dilakukan pada environmental yang berbeda. Makanya dia jatuhnya kepada in vitro. Sekarang lebih jelas ya. Kalau ex vivo dia hanya melakukan misalnya penyuntikan ataupun misalnya pada sel yang dikeluarkan, tapi pada selnya aja seperti itu. Tapi kalau in vitro pada fertilization, karena mereka memerlukan sebuah environmental ya, jadi harus ada airnya dan sebagainya. Nah itu makanya jatuhnya kepada in vitro. Dia bukan hanya pada selnya aja, tapi memerlukan sebuah environment. Tapi kalau yang ex vivo, dia hanya selnya aja yang disuntikan ataupun dilakukan adanya perubahan genetika, tapi langsung setelah diubah langsung dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Jadi bedanya adalah pada kondisi environmentalnya ataupun pada kondisi perlakuannya. Oke, kemudian ex vivo. Nah, di sini ada in vivo, ex vivo. Jadi perbedaan in vivo dan ex vivo itu, contohnya kalau in vivo biasanya genes are transferred into cells while still in patient. Jadi bisa dilakukan dengan penyuntikan dan sebagainya. Jadi yang di luar dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Jadi sel yang di dalam tidak dikeluarkan. Ya. Kemudian kalau ex vivo, selnya yang dikeluarkan, gene-nya dimodify dan masuk kembali, cells are transferred back into the patient. Ya. Contohnya seperti ini ada misalnya diambil sel pada pada usus ya, diambil sel sedikit, dikeluarkan, terus nanti dimasukkan kembali ke ex vivo. Tapi kalau in vivo biasanya dia langsung menggunakan penyuntikan ataupun operasi seperti itu. Yang belum di-admit. Oke. Kemudian in vivo, tadi kan perbandingan antara in vivo dan ex vivo. Nah, kalau in vivo itu pastilah dilakukan di dalam kehidupan ataupun kajian dilakukan pada organisme utuh ataupun hidup normal, ya. Jadi in vivo dengan in vitro, kalau in vitro itu dilakukan di dalam seperti tabung ataupun gelas ya, in glass ya. Jadi istilahnya menggunakan environmental yang berbeda. Tapi kalau in vivo dia di dalam organisme dengan keadaan hidup yang normal. Jadi seperti mais contohnya cuma disuntikkan dan mereka akan melihat efek pada mais tersebut tadi. Ya. Jadi kalau in vitro dengan in vivo perbedaannya lebih kepada tempatnya, environment-nya. Kalau ex vivo itu sel yang dikeluarkan, diubah genetikanya, dimasukkan kembali. Tapi sel itu tidak menggunakan external environment ataupun environment yang berbeda, tidak ditumbuhkan di luar ya. Jadi hanya memodifikasi selnya tapi tidak ditumbuhkan di luar. Nah, kalau yang in vitro itu ditumbuhkan di luar, dilakukan perlakuan di luar. Seperti itu contohnya kan sperma sama sel telur disenyawakan. Berarti perlakuannya itu di luar. Kalau yang ex vivo itu hanya selnya yang diubah atau disuntik dan udah langsung masuk kembali ke dalam manusia seperti itu ataupun treatmentnya lebih seperti itu. Oke, kemudian masuk kepada etika penelitian yang menggunakan hewan coba. Ya, jadi intinya sebenarnya kenapa menggunakan hewan coba itu sendiri biasanya sebagai
istilahnya sebagai semifinal test tube. Ya, walaupun dia hewan, tapi ada istilah saintifiknya adalah di dalam lab dinamakan sebagai semifinal test tube. Begitu juga dengan peralihan antara penelitian in vitro di lab kepada in vivo pada manusia. Nah, maksudnya in vitro di lab, in vivo di manusia, ini contohnya seperti tadi IVF ya, dilakukan di luar, di gelas ataupun di petri dish, dilakukan di luar tubuh manusia dan bisa kemudian dimasukkan kembali ataupun dilakukannya bisa di dalam in vivo pada manusia. Jadi kalau in vivo biasanya menggunakan seperti surgery, jadi sel spermnya itu dimasukkan ke dalam sel telur tapi di dalam tubuh. Jadi in vivo, in vivo. Cuman in vivo ini resikonya lebih besar karena biasanya harus memasukkan alat dan sebagainya ke dalam tubuh. Jadi makanya biasanya lebih amannya dilakukan IVF ya, karena dibawa keluar dipastikan apakah memang sel telur bisa membuah seperti itu ya, ataupun bisa memang menerima spermanya itu dan hasilnya jadi baru dimasukkan ke dalam perut seperti itu. Kalau in vivo kita hanya bisa bantu masuk-masuk tapi tidak bisa memantau lebih lama karena menggunakan peralatan seperti itu dan bisa menyakiti si ibunya itu seperti itu. Nah, kemudian penelitian in vivo pada manusia baru boleh dilakukan setelah terbukti keamanannya ketika dilakukan pada hewan. Jadi, first off, always hewan dijadikan uji coba dulu, kemudian baru kalau sudah dinyatakan aman, baru akan diuji klinikal pada manusia seperti itu. Ya. Kemudian sebagai pengganti penelitian epidemiologik ada dua istilah ya, penelitian retrospektif ataupun observational dengan prospektif. Yang tidak boleh itu prospektif. Ya, kalau kita biologik ya, kalau kita lihat observational kan lebih kepada mengobservasi ya. Jadi lebih kepada misalnya udah diuji kaji nih, udah diuji coba pada chemical atau hewan dan sebagainya, tapi kita lakukan pada manusia itu lebih kepada observational. Ya, jadi lebih kepada memang sudah aman, tapi kita lebih lagi mendapatkan data observasinya. Nah, tapi kalau penelitian prospektif itu lebih kita lebih kepada membuat hipotesis seperti itu ya. Jadi sebenarnya masih dalam seperti mengandaikan bahwa ini aman untuk manusia. Jadi masih dalam prospek ya. Prospeknya adalah baik, tapi kan belum diuji keamanannya. Jadi penelitian prospektif pada manusia, eksperimental pada manusia itu masih dikategorikan tidak etis karena bisa membahayakan seperti itu. Kalau untuk yang observational, dia lebih kepada cross-sectional. Cross-sectional ada untuk cross-check. Ya. Contoh udah diuji kaji pada hewan, udah aman nih. Jadi dia cross-check pada manusia. Jadi itu adalah penelitian observational ataupun retrospektif. Ya. Kemudian dasar etik itu sebenarnya banyak ya rules-nya. Ini cuma sekadar pengetahuan ya, kita harus emang banyak baca. Actually there's so many, I cannot explain everything to you. Jadi beberapa yang perlu kalian ketahui awalnya itu pada revisi deklarasi Helsinki Tokyo ya pada tahun 2004. Itu yang penting di sini adalah pada butir ke-11 dan butir 12 ya. Jadi ada apa aja? Misalnya untuk butir ke-11 ini penelitian kesehatan mengikut sertakan MSDP harus memenuhi prinsip ilmiah yang sudah diterima secara umum didasarkan pada pengetahuan saksama dan kepustakaan. Intinya tuh sebenarnya sumber informasinya itu harus lengkap ya. Harus lengkap dulu informasi datanya kira-kira untuk diuji kaji ataupun diuji coba pada hewan itu sudah data-datanya itu sudah lengkap. Data-data apa sebenarnya? Jadi MSDP itu lebih pada data chemicalnya, data bahan yang ingin diuji cobakan itu harus
memiliki data yang lengkap. Misalnya kalau bahan kimia itu kan dia banyak ya, misalnya volatility ataupun pressure-nya, misalnya perubahan temperatur dan sebagai titik nol, titik temperaturnya berubahnya di mana, terus misalnya chemical composition-nya seperti apa. Nah, itu adalah data-data yang seperti itu. Baru boleh diuji coba ataupun percobaan laboratorium itu yang memadai. Maksud di sini adalah perlengkapan pada laboratorium itu harus lengkap juga. Jadi baru layak untuk menguji coba pada hewan seperti itu. Kemudian untuk butir 12 ini, keberhatian caution yang tepat harus diterapkan pada penelitian yang dapat mempengaruhi lingkungan dan kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian harus dihormati. Jadi maksud di sini adalah penelitian pada hewan itu apakah bisa mempengaruhi lingkungan, faktor lingkungan, dan juga apakah bisa mempengaruhi kesejahteraan hewan. Untuk lingkungan itu sendiri misalnya, apakah kalau misalnya hewan itu bakal misalnya menghasilkan feces ataupun hasil-hasil dari uji coba hewan, misalnya banyak yang mati. Kalau mati itu, contohnya kalau misalnya di bury ataupun dikuburkan dan sebagainya, itu tidak mempengaruhi lingkungan. Misalnya di uji coba virus, terus virusnya, contoh hewannya mati, virusnya itu sendiri misalnya bisa masih hidup dan mempengaruhi hewan-hewan lainnya, contohnya seperti itu, atau pada lingkungan manusia dan sebagainya. Itu adalah pada lingkungannya ya, environmental wise. Nah, kalau untuk kesejahteraan hewan itu maksudnya di sini adalah contohnya hewan itu yang kita pakai untuk uji coba itu sebenarnya hewan-hewan yang sebenarnya hampir punah ataupun dalam keadaan dia sebenarnya masuk dalam kategori endangered seperti itu. Jadi kesejahteraan hewan itu tidak baik kan? Maksudnya kalau kita pakai itu terus-menerus pasti nanti hewannya akan banyak yang mati dan bisa punah dan sebagainya. Itu maksud dalam kesejahteraan hewan. Jadi pastinya yang digunakan untuk uji kaji itu ataupun uji coba pasti yang kepunahan rate kepunahannya itu adalah sangat rendah. Contohnya pada mice seperti itu ataupun zebrafish, cacing dan sebagainya. Nah, kalau kalian pernah dengar misalnya ada yang menguji coba sesuatu pada simpanse, simpanse seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya masih debatable. Kalau di Indonesia memang tidak diperbolehkan karena simpanse ataupun sejenis orangutan dan sebagainya adalah jenis-jenis hewan yang dilindungi seperti itu. Nah, jadi memang hanya sangat kayak bisa dibilang hanya beberapa hewan yang digunakan untuk uji coba. Tapi I'm not sure where. Tapi ya seperti itu, memang pernah ada. Makanya kalau kalian lihat movie dan sebagainya, ada yang pada simpanse dan sebagainya. Karena memang hal itu pernah dilakukan seperti itu. Tapi sampai sekarang yang masih aman dan not debatable itu adalah pada tikus. Kalau kelinci itu sebenarnya sekarang juga masih dalam debatable ya, karena kelinci walaupun memang kelinci itu gampang berkembang biak, tapi dia tidak hewan yang bisa dipelihara juga ya. Jadi kalau mice kan tidak, dia bukan hewan peliharaan dan sebagainya. Kalau kelinci itu bisa untuk dikonsumsi, dimakan, bisa untuk peliharaan dan sebagainya. Jadi masih dalam ethical debate. Kalau mice memang dia dari dulu lagi memang dijadikan hewan yang biasanya digunakan sebagai uji coba untuk manusia. Kenapa diambilnya mice? Karena memiliki persamaan yang jauh lebih tinggi kalau dibandingkan dengan simpanse dan spesies-spesies orangutan, maksudnya kera dan sebagainya.
Oke, dan selain itu tikus itu sendiri karena memang memiliki lifespan yang pendek. Kalau seperti simpanse ataupun kera, mereka kan waktu hidupnya tuh lama ya, berapa tahun seperti itu. Kalau tikus kan memang hanya sebentar seperti itu. Jadi makanya biasanya lifespan-nya itu akan karena lifespan-nya pendek, maka tikus menjadi hewan uji utama. Ya, itu seperti itu. Kemudian implikasi etik itu sendiri, percobaan pada hewan itu apa sebenarnya ya? Jadi ada tindakan kekerasan, misalnya kekerasan pada hewan, hewannya itu misalnya mais-maisnya tadi tidak dikasih makan ataupun tidak diberikan tempat yang not stressful untuk mereka sebelum diuji coba. Jadi banyak yang melakukan uji coba tapi seenaknya sendiri, menjaga atau merawat hewannya sebelum diuji coba. Kemudian adanya penggunaan hewan untuk pendidikan dan pelatihan dilarang. Ya. Jadi ada yang melarang menggunakan hewan untuk pendidikan dan pelatihan. Padahal kalau mahasiswa seperti kita, mahasiswa biologi ataupun medis, pharmaceutical, biotech dan sebagainya, pasti harus bisa mencoba ataupun melakukan uji coba pada hewan ya, karena kita perlu melihat langsung apakah uji coba yang dilakukan pada hewan itu seperti apa, bagaimana merawatnya, bagaimana menguji cobanya. Jadi masih banyak implikasi etik dari situ. Jadi kadang gurunya ataupun yang mengajar itu tidak mengajar bagaimana untuk treat ataupun untuk menjaga hewan itu, bagaimana perlakuannya dan sebagainya. Jadi masih banyak implikasi etik pada penggunaan hewan untuk tujuan pendidikan seperti itu. Kemudian contohnya kalau di Belanda itu kuda, kera, anjing, kucing, hewan coba itu dilarang ya. Jadi tergantung negara itu sendiri. Kemudian penurunan penggunaan hewan coba pada pusat penelitian di negara-negara maju. Jadi walaupun memang karena masalah etik ya, jadi di negara maju itu mereka melakukan penurunan ataupun meminimalisir penggunaan hewan coba tadi. Jadi karena mereka sudah memiliki teknologi yang advance, computerized, ya. Jadi biasanya mereka sudah mengurangi penggunaan uji coba pada hewan. Karena masalah etik, jadi mereka berusaha untuk membuat mesin ataupun alat computerized yang bisa mendeteksi efek-efek tersebut tanpa menggunakan hewan coba seperti itu. Misalnya kalau di negara-negara maju, banyak produk-produk cruelty free dan sebagainya, itu karena mereka sudah memiliki alat ataupun mesin yang mampu tes efektivitas sebuah obat itu ataupun sebuah kosmetik yang mereka ingin launch ataupun keluarkan seperti itu. Kemudian penurunan penggunaan hewan coba sampai 90% di perusahaan farmasi dunia. Ya, karena banyak masalah etik pada uji coba ini, makanya adanya penurunan yang sangat drastis pada perusahaan farmasi di dunia. Tapi we never know. Kadang mungkin ada juga percobaan-percobaan itu, tapi di belakang tabir lagi ya. Jadi walaupun di lab, misalnya ada yang datang ke tempat industri, ada dicek misalnya ada menggunakan hewan atau apa dan sebagainya, tapi we never know. Kadang tuh ada yang disimpan di mana gitu ya, diuji coba di mana seperti itu. That's why the rules ataupun etika untuk penggunaan hewan uji coba itu semakin strict ataupun semakin ketat tiap harinya.
Nah, jadi kalau misalnya kalian ditanya apakah implikasi etik percobaan pada hewan, ya kira-kira seperti itu kalian menjawabnya ya. Jadi intinya lebih kepada logik, jadi nggak harus hafal dan sebagainya, tapi intinya pesannya itu sampai. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Nah, itu persoalan yang you need to read, ya. Jadi bukan hanya ibu sendiri, tapi kalian juga, karena ibu juga udah lama nggak di Indonesia, so I will need to have extra reading for that. Dan kalian sendiri misalnya, kalian nanti tugasnya di rumah nggak usah dijadikan tugas, dikumpulkan dan sebagainya, tapi kalian coba Google search ataupun baca-baca masalah etika di Indonesia itu seperti apa, ataupun rules etika di Indonesia itu seperti apa. Jadi have to do self study ya. Jadi bisa dimasukkan ke dalam essay, misalnya ditanya di dalam UTS seperti itu. Jadi poin tambahan kalian untuk menjawab UTS seperti itu. Kemudian ini sebenarnya banyak ya. Kalau ibu sebut satu-satu nggak selesai hari ini. Oke, jadi kira-kira kalau syarat etis penggunaan hewan coba pada penelitian biomedik ya, jadi tujuannya itu pastilah ada manfaat ya. Jadi setiap kali menggunakan uji coba hewan pasti harus ada manfaatnya, harus jelas manfaatnya, harus jelas juga tujuannya apa, seperti itu. Kemudian desain penelitian disusun, harus ada susunan ya, harus ada susunan penelitiannya itu seperti apa. Terus tujuan subjek penelitiannya itu seperti apa. Kemudian tujuan penelitian tidak mungkin tercapai bila hewan coba diganti dengan subjek ataupun prosedur alternatif. Jadi memang harus menggunakan hewan. Ya, jadi tujuannya itu memang harus menggunakan hewan. Kalau menggunakan alternatif lain tidak bisa. Jadi sampai segitunya. Ya, jadi untuk melakukan penelitian memang dia memang harus pakai hewan. Dan tidak bisa ada ataupun tidak ada alternatif lainnya, maka harus diuji coba pada hewan. Jadi syarat etisnya itu sampai ke tahap itu. Kalau misalkan ada alternatif ataupun uji coba yang bisa mereplace ataupun menggantikan hewan coba tadi, maka kalau sebisanya pasti akan tidak diperbolehkan menggunakan hewan tadi karena memang ada solusi lainnya. Nah, kalau ada solusi lainnya kenapa harus menggunakan hewan coba? Nah, seperti itu. Jadi kalau ingin membuat proposal ataupun mengajukan sebuah penelitian, kalau menggunakan hewan itu pastinya memang tidak ada solusi lain. Kemudian manfaatnya itu haruslah lebih baik ataupun lebih besar manfaatnya dibandingkan dengan penderitaan pada hewannya tadi. Ya, pastilah memang harus benar-benar memiliki manfaat yang tinggi. Intinya itu. Kemudian, kalau di sini kita lihat ada, kapan itu Ibu sepertinya pernah menerangkan pada kelas toksisitas ya. Ya, jadi toxicity, misalnya pada tes toxicity itu biasanya memang dilakukan pada hewan karena memang kita tidak tahu efek toksisitas itu pada manusia itu seperti apa. Contohnya misalnya botol plastik yang sebelum ini bukan BPA free ya, kan ada BPA free gitu kan, kalau biasanya untuk bayi dan sebagainya. Nah itu untuk mendapatkan BPA free itu sebelumnya itu memang banyak dilakukan pada uji coba pada hewan seperti itu. Plastik-plastik yang digunakan kita untuk menaruh makanan dan sebagainya itu banyak dilakukan uji coba pada hewan seperti itu. Ya, jadi kalau rodent models ya biasanya large animal ini hanya biasanya dilakukan pada lab-lab yang sangat canggih ataupun lab-lab yang biasanya memang memiliki izin khusus ya untuk meneliti pada misalnya hewan seperti pig, dogs ataupun simpanse ya. Tapi untuk lab-lab normalnya adalah pada rodent models and non-mammalian models, contohnya pada ikan zebrafish ya, ataupun pada seperti cacing. Jadi lebih levelnya adalah lebih rendah lagi.
Kemudian, kalau kalian lihat di sini ya, jadi penggunaan hewan dalam penelitian itu paling banyak apa adalah pada mice. Mice, kemudian rats. Rats itu dengan mice itu bedanya, kalau mice itu lebih kepada yang tikus putih itu ya. Kalau rats itu biasanya warnanya gelap ya. Kalau biasanya kalau kalian lihat yang tikus-tikus kalian biasanya di rumah itu yang agak besar-besar itu rats. Itu masuknya dalam kategori rats. Tapi kalau mice dia pasti kecil. Dia ukurannya kecil. Kalau tikus besar, itu bukan tikus besar, itu rats ya. Jadi masuknya dalam kategori rats. Kemudian amphibians and fish ya. Amphibians and fish biasanya pada frog ataupun zebrafish tadi ya. Kemudian yang lain itu rabbits, guinea pigs ya. Ya, rabbits dengan guinea pigs itu juga termasuk agak besar komposisinya. Birds ya, pada birds ada mammals. Jadi biasanya mammals. Kenapa dipilihnya mammals? Karena memang yang mendekati dengan manusia. Manusia adalah masuk dalam kategori mammals. Jadi biasanya penggunaan hewan dalam penelitiannya adalah mammals seperti itu. Kemudian ya di sini penggunaan hewan coba dalam penelitian. Ini contohnya apa aja ya? Jadi contohnya lead biomedis, lead biologis. Lead biomedis atau biologis ini adalah maksudnya adalah kepada uji coba biomedis, peralatan ataupun obat-obatan seperti itu. Kemudian obat, vaksin itu pasti melakukan uji coba pada hewan ya. Seperti vaksin COVID-19 pasti memang sudah diuji coba pada hewan banyak dan juga melakukan uji coba clinical trial pada manusia. Makanya kalau kalian mempelajari tentang vaksin pasti ada yang namanya istilahnya clinical trial 1, clinical trial 2, 3 dan sebagainya. Nah, kita sebenarnya belum tahu apakah kita ini sebenarnya masuk dalam clinical trial keberapa. Tapi mostly kalau sudah di massive ataupun disebarkan luas itu sudah masuk dalam clinical trial ketiga. Ya. Kalau clinical trial keempat itu maksudnya udah aman sih, lebih aman lagi. Jadi memang jelas kepastian fungsi vaksin itu memang sudah jelas seperti itu. Nah, kalau yang vaksinasi COVID-19 ini sebenarnya lebih banyak pada clinical trial 3 dan 4. 4 itu lebih kepada yang udah vaksin kedua, vaksin ketiga, booster, itu masuk clinical trial 4 ataupun memang sudah diperbolehkan seperti itu. Kalau yang vaksin pertama dulu itu banyak masih dalam kategori clinical trial yang ketiga, ya. Clinical trial 2 dan 3 seperti itu. Jadi uji keamanan, potensi, khasiat itu pasti harus menggunakan hewan karena kita tidak tahu, ya. Especially when it comes to vaksin, sesuatu yang baru, yang asing yang kita harus masukkan ke dalam tubuh kita ya, secara in vivo ya, masukkan. Jadi itu harus dilakukan uji coba pada hewan. Ini sekadar tahu aja statistiknya. Kemudian prinsip dasar etik pelaksanaan penelitian biomedis menggunakan hewan coba adalah memperlakukan hewan coba secara humane. Ya, jadi maksud humane di sini bukan berarti menganggap hewan itu sebagai manusia, tapi memperlakukannya secara manusiawi. Ya, nah, beda. Bukan memperlakukannya seperti manusia, tapi memperlakukannya secara manusiawi. Ya. Seperti itu. Oke. Terus International Guiding Principle for Biomedical Research Involving Animal, ada apa aja? Ada 4 bagian, prinsip-prinsip dasar, ketentuan-ketentuan khusus, pemantauan pemeliharaan dan penggunaan hewan, alternatif penelitian pada hewan vertebrata utuh. Ini sekadar tahu aja. Oke. Oke, di sini ada animal rights, animal welfare. Kita sering mendengar istilah dua itu ya. Jadi ada animal rights, ada animal welfare. Ya, jadi hewan untuk riset itu hewan itu sendiri mempunyai hak ya. Seperti kita manusia mempunyai hak untuk hidup di dunia ini tanpa dijadikan uji
coba dan sebagainya ya. Tapi hewan juga layak untuk menjalani karena hewan itu sendiri layak ya menjalani kehidupan bebas dari penderitaan dan eksploitasi. Hewan tidak untuk makanan, pakaian, eksperimen, hiburan, abuse ya. Jadi banyak yang sedang sekarang ini memperjuangkan animal rights seperti itu. Begitu juga dengan animal welfare. Welfare itu adalah kepada tempatnya. Jadi kesejahteraan hewan itu sendiri apa tempatnya yang layak, nutrisinya cukup, hewan itu juga dapat digunakan untuk tujuan kepentingan manusia, tapi harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga ketidaknyamanan dapat diminimalisasi seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin Ibu mau tanya pendapat kalian ya, mungkin 1-2 orang, pendapat kalian tentang masalah hewan coba ini. Ada yang mau memberikan pendapat ataupun mungkin kalian pernah go across this situation dan sebagainya. Coba mungkin ada yang bisa memberi pendapat. Saya izin memberi pendapat, Ibu. Oke, silahkan. Menurut saya, hewan yang dijadikan sebagai hewan uji coba itu perlu ini, Bu. Jadi kayak apa ya? Benar, dengan adanya animal rights dan animal welfare itu, jadi hewan tuh punya hak untuk hidup bebas, untuk menjalani hidupnya dengan normal. Tapi kan dengan kita kan ada, yang penting kan ada alasan khusus terlebih dahulu, yaitu untuk kebutuhan klinis, dan tentunya itu sudah punya tujuan jelas untuk manfaat yang lebih besar begitu. Tapi di sisi lain juga etika seperti itu tidak bisa digunakan sembarangan. Jadi menurut saya dengan dengan ini hewan dijadikan sebagai uji coba itu benar-benar harus melalui tahap yang sangat kompleks dan panjang sehingga hewan yang diujikan coba itu tidak sia-sia begitu hidupnya. Oke, kalau untuk kamu sendiri setuju atau tidak hewan ini sebenarnya dijadikan uji coba? Kalau saya pribadi saya setuju Ibu, asalkan tidak dengan cara yang kejam atau ya begitu itu, asalkan benar-benar itu untuk pemanfaatan yang lebih besar begitu Ibu. Oke, nah biasanya kalau orang-orang biologi, orang-orang biotek ini pemikirannya seperti Anda, pemikirannya seperti kita ya, maksudnya ada certain hewan, kan tidak semua hewan yang dijadikan uji coba, contohnya hanya mice, zebrafish, karena mereka mudah berkembang biak dan sebagainya kan. Tetapi bagi orang-orang di luar sana ataupun orang sosial, mereka tidak bisa menggambarkan itu karena mereka tidak melakukan uji kaji, mereka tidak melakukan penelitian yang menggunakan hewan dan sebagainya. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan gambaran itu. For them, animal rights, animal welfare tidak boleh dijadikan uji kaji dan sebagainya seperti itu, ataupun seharusnya tidak boleh dijadikan hewan coba seperti itu. Mungkin di sini ada yang memiliki pendapat lainnya, ataupun yang memiliki pendapat misalnya no, harus memang nggak boleh pakai hewan coba. Ada nggak di grup ini? Kalau ada, Ibu pingin dengar kenapa and then why. Ada nggak? Kayaknya semua oke ya. Karena kalian belajarnya harus menggunakan hewan dan sebagainya, ya gimana ya, emang harus pakai ternyata seperti itu. Nah, biasanya seperti itu. Normally the ones who are against it are people who are social people, ataupun mereka yang memang tidak pernah bersentuhan ataupun tidak pernah melakukan penelitian-penelitian yang memang harus 100% menggunakan hewan coba seperti itu ya.
biasanya adalah kebanyakannya adalah orang-orang seperti itu. That's why tujuan kita di bidang biotek ataupun di bidang-bidang biologi ini kita harus bisa menjelaskan lebih detail kepada masyarakat penggunaan hewan-hewan ini adalah berdasarkan etika, berdasarkan memang kita menggunakannya dalam keadaan yang darurat dan sebagainya. Seperti itu. But some consumers ya kadang seperti contoh kosmetik ya, ada yang tidak mau menggunakan hewan uji coba. Contohnya yang cruelty free without using animal, contohnya brand Body Shop. Ini bukan jualan brand, tapi ini contoh Body Shop itu cruelty free, dia tidak menggunakan hewan coba. They claim that, but we never know. Okay, they claim that they don't use animal for uji coba pada kosmetik-kosmetik. Tapi sebenarnya dengan keadaan sekarang ini, dengan teknologi, contohnya kalau Body Shop itu adalah keluaran ataupun produk dari UK. UK adalah negara yang berkembang, memiliki teknologi yang canggih. Jadi when they produce a cosmetic cruelty free, maka we don't doubt it, ya. Jadi kita tidak kayaknya nggak bakalan deh. Masih ada kayak feeling iya kok pakai kah atau pakai hewan atau enggak, sebenarnya kita percaya karena sometimes because they have the technology, mereka mempunyai teknologi yang tinggi, makanya biasanya kosmetik dari luar negara tuh kebanyakan orang percaya, ataupun dari negara-negara yang maju berkembang, misalnya dari UK, Kanada, ataupun Korea, seperti itu. Jadi biasanya banyak yang percaya karena menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi, seperti itu. Oke, kemudian ketentuan khusus dalam melakukan uji coba ataupun hewan coba itu adalah pada pemilihan jenis hewannya. Ya, seperti tadi, hanya hewan-hewan yang diperbolehkan seperti mice ataupun zebrafish. Kemudian cara mendapatkan hewan cobanya. Nah, kalau cara mendapatkan hewan cobanya itu misalnya ngambil dari external environment ataupun dari hutan, langsung diambil. You cannot do that, ya. Hewan capture itu sangat dilarang untuk dilakukan hewan coba. Jadi biasanya hewan coba ini memang sudah dikembangbiakan di memang tempat-tempat perkembangbiakan untuk hewan coba. Jadi seperti mice itu memang ada tempatnya sendiri. Jadi dia tidak akan ngambil dari alam dan sebagainya. Jadi memang hewan-hewan ini dikembangbiakan di laboratorium dan digunakan di laboratorium. Dia memang nggak kenal dunia luar, mereka tidak kenal hidup di luar, seperti itu. Nah, jadi ini kira-kira kalian ingat aja, misalnya ketentuan khusus untuk memilih ataupun menggunakan hewan coba itu apa aja. Oke. Kemudian ini kalau bisa kalian ingat ya, harus diingat, kemungkinan bisa keluar pada UTS ya, di prinsip-prinsip dasar etika penelitian, prinsip-prinsip dasar etika penelitian penggunaan hewan coba. Jadi prinsip dasarnya ada 3, ini diingat, respect, beneficiary, and justice ya. Respect itu apa? Menghormati. Beneficiary bermanfaat, justice itu keadilan ya. Jadi pasti ada keadilan. Jadi diingat ini 3R, 5F ini harus bisa diingat ya. Udah kasih kisi-kisi. Kemudian 5F ya, 5F itu apa? Freedom from hunger and thirst, discomfort, pain, injury or disease, fear and distress, express normal behavior. Misal kalian menjawab dengan bahasa Inggris ini boleh. Kalau misalnya kalian ingin translate ke dalam bahasa Indonesia juga boleh ya. Nah, kadang bukan hanya disebutkan ya, tapi kalian harus bisa menjelaskan ya. Misalnya 3 prinsip dasar etik penelitian itu apa? Ya, kalau respect itu pastilah menghormati hewan sebagai makhluk hidup ya.
ataupun yang bernyawa, bukan seperti benda mati. Jadi cara kita mengangkat hewannya ataupun menaruh hewannya itu pada tempat yang diuji coba dan sebagainya, itu harus dengan kasih sayang ataupun dengan cara menghormati, ya, bukan hanya diambil itu, ya. Jadi harus dengan cara berhati-hati, aman, dan memberikan comfort pada hewan tersebut. Kemudian beneficiary, bermanfaat bagi manusia dan makhluk lain, ya. Jadi pasti harus mempunyai tujuan. Tujuannya adalah untuk memberi manfaat pada manusia. Contohnya vaksinasi kan harus dilakukan secara massal dan untuk melindungi spesies manusia. Jadi itu adalah tujuan ataupun manfaat yang sangat besar ataupun manfaat yang sangat kokoh seperti itu. Kemudian justice, bersikap adil dalam memanfaatkan hewan coba. Setiap subjek mempunyai kesempatan yang sama, mendapat perlakuan yang sama, dipilih secara acak, dan tidak lebih kepada random. Contohnya ada 10 mais, ya, ada 10 mais, kita pilih random, bukan itu A dulu, B dulu, C, D, seperti itu. Tapi secara random, mana yang ada ataupun mana yang sehat seperti itu. Kemudian ada 3 R lagi. 3 R itu reduction, replacement, refinement, ya. Ini bisa kalian baca. Oke, lepas itu setelah itu 5F, freedoms, ya. Freedom from hunger and thirst. Jadi pasti kalau mau diuji coba pasti harus diberikan akses kepada makanan, minuman. Intinya seperti di pet, ya. Kita jaga hewan peliharaan, tapi setelah itu diuji coba. Ya, jadi cara menjaganya sama seperti kita menjaga hewan peliharaan. Terus freedoms from discomfort, ya. Jadi pasti harus bebas dari rasa tidak nyaman. Jadi pasti harus ditaruh di tempat lingkungan yang bersih, tempat yang aman, siklus cahaya, suhu, kelembapan lingkungannya sesuai untuk hewan tersebut. Jadi before you test any animal, make sure the animal is not in stress. Intinya itu. Jadi hewan itu, wah, enak udah makan, kenyang, nyaman gitu. Tiba-tiba malah dijadikan hewan coba gitu. Tapi intinya hewan itu tidak boleh diperlakukan secara stressful dan sebagainya. Jadi harus memiliki soliter atau memiliki tempat yang aman, nyaman, dan damai. Freedoms from pain, injury, and disease, ya. Jadi misalnya program kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, misalnya sebelum diuji coba itu dia jatuh sakit. Ya tidak boleh dijadikan uji coba karena dia masih dalam keadaan sakit. Jadi harus di treatment, harus dalam keadaan yang sehat, bugar, ya. Seperti itu. Pain assessment, ya, pada manusia itu self-reporting. Jadi misalnya melakukan uji klinik, ya. Pasti biasanya kan kadang kita kalau vaksinasi itu ditanyakan, kalau misalnya ada gejala-gejala yang merasa tidak nyaman dan sebagainya itu tolong laporkan. Nah, itu adalah self-reporting, ya, pada manusia. Makanya kalau vaksinasi, kalau misalnya ada gejala yang aneh dan sebagainya, tolong report, ya, self-reporting. Kalau pada hewan, pain assessment tools, pain scoring, pain scale based on clinical sign, behavior, and action. Ya, karena hewan itu sendiri tidak bisa berbicara, Bu, saya kesakitan, Bu, saya gini, ya, nggak bisa kan? Jadi hewan itu kita yang menilai, kita lihat dari reaksi mereka, dari cara mereka behave dan sebagainya, itu kita harus melakukan assessment. Kalau manusia ditinggal aja, nanti kasih tahu ya kalau misalnya kalian tuh sakit atau apa, seperti itu. Karena kita memiliki akal, bisa berbicara, bisa memberitahu dan sebagainya. Tapi kalau hewan karena tidak bisa, jadi kita harus melakukan namanya assessment tools, pain assessment tools, ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kalian lihat kan tikusnya kan kayak seneng ya, maksudnya mukanya ceria aja. Terus kalau udah kayak agak sipit itu mungkin memberikan tanda bahwa dia discomfort, merasa tidak nyaman. And then severe pasti dilihat itu, kenapa tikusnya seperti ini? Seperti itu. Contohnya seperti ini.
Okay. Freedom from fear and distress, ya, memberikan kondisi lingkungan yang baik, adaptasi dan melakukan prosedurnya dengan personal yang qualified dan teratur. Nah, ini hewan coba ya. Kalau kita lihat sendiri, kalau misalnya ini kan setelah puasa Idul Fitri pasti akan ada Idul Adha. Oke. Jadi Idul Adha ini kita masuk pada banyaknya sapi dan kambing disembelih. Nah, pada waktu penyembelihan itu sendiri kan juga ada aturannya yang Allah berikan ya. Jadi setiap hewan tidak boleh melihat hewan lainnya disembelih. Jadi harus ditutupi, harus dijauhkan, tidak boleh mendengar, tidak boleh melihat hewan lain itu disembelih. Jadi memang ada aturannya. Kalau dalam Al-Qur'an ataupun Allah memberikan perintah seperti itu saja, memberikan rules etiknya, maka kalau misalnya menggunakan hewan coba juga harus ada rules etiknya seperti itu. Ya, jadi kalau kalian menjawab misalnya yang tadi 3F dengan 3 prinsip itu dengan 5F itu pasti harus bisa menjelaskan dengan jelas seperti itu. You don't have to answer ataupun harus menjawab dengan persis sama dengan apa yang ada di slide dan sebagainya, tapi poinnya itu dapat. Itu. Oke, kemudian freedoms to express natural behavior. Ya, jadi pastilah hewan cobanya itu bisa mengekspresikan diri mereka itu secara senormal-normal mungkin. Kalau misalnya uji cobanya adalah pada kera, contohnya gitu, mereka bisa bergelantungan, mereka bisa bersosialisasi dengan sesama kera dan sebagainya. Jadi mereka sambil menunggu waktu untuk uji coba, misalnya they want to be groom, mating, bermain, itu harus diberikan environment yang cukup untuk contohnya seperti program pengayaan lingkungan, environmental enrichment. Natural behavior of growing and hiding itu biasa di hewan ya. Seperti tikus pasti kalian harus menyediakan tempat seperti contohnya di gambar ini ya, tempat-tempat mereka untuk hide dan sebagainya. Karena itu adalah sesuatu yang normal bagi mereka karena mereka hidup di tempat-tempat yang tertutup dan sebagainya. Jadi pasti harus diberikan tempat yang mereka bisa hide ataupun bersembunyi seperti ya. Jadi aspek kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian itu penting ya. Keadaan hewan yang tidak sejahtera akan mengakibatkan bias pada hasil penelitian. Ya. Jadi kalau hewan contohnya seperti kita. Kalau kita mau divaksinasi, kita harus dalam keadaan sehat, betul? Kalau misalnya kita lagi sakit terus divaksinasi, pasti banyak efek samping lainnya, misalnya jadi lebih demam ataupun sakit kepala, pusing dan sebagainya. Karena kita sendiri keadaan kita adalah tidak fit. Maka when it comes to hewan, kalau hewan mau diuji coba harus dalam keadaan yang fit juga supaya memberikan efek ataupun manfaat yang sesuai dengan apa yang kita cari. Evaluasi prinsip dasar penggunaan hewan coba bisa baca sendiri, ya. Oke, kita masuk sedikit. It's already 9:45. Oke, dikit lagi ya. Bioetika dalam penelitian manusia. Oke, ya. Jadi sebenarnya dari dulu itu memang adanya penelitian pada manusia, ya karena memang hal itu digunakan untuk kita juga ya. Jadi pastilah harus ada penelitian ataupun etika yang harus dijaga untuk menggunakan manusia sendiri sebagai percobaan seperti itu, ya. Norma tertua, contohnya norma tertua pada zaman dulu itu adalah jangan merugikan penderita yang sedang diobati. Jadi biasanya when it comes to clinical trial ataupun percobaan pada manusia biasanya diberikan pampasan ataupun bayaran yang sangat tinggi karena misalkan dianggap sebagai insurance ya. Kalau ada apa-apa, ada uang insurance-nya. Ada uang hibahnya yang diberikan pada uji coba pada manusia seperti itu. Jadi bukan seolah-olah
asal-asal aja menggunakan manusia, tapi tidak memberikan papasan, tidak memberikan tidak memberikan apa-apa. Jadi intinya harus ada pemberian kembali seperti itu. Ya, ini bisa dibaca. Oke, my battery. Sekarang kalian lihatnya apa? My screen ataupun kelihatan kan power slide-nya? Oke. Kelihatan, Bu. Oke, kemudian kode etik penelitian pada manusia. Ini sekedar kalian baca aja, you just need to know. Prinsip etika penelitian atas subjek manusia. Oke, ini harus tahu. Jadi prinsip etika pada subjek manusia itu apa aja? Pastilah harus menghormati harakat dan martabat, of course, respect for human dignity, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Jadi biasanya kalau melakukan human trial itu pasti ada tanda tangan, privasi dan sebagainya. Tidak boleh diumumkan pada orang, dan orang yang diuji coba juga tidak boleh mengumumkan pada orang lain. Jadi confidential ya, intinya confidential. Kemudian keadilan dan inklusivitas ya. Jadi kalau misalnya ada kejanggalan pada uji coba itu ada justice-nya. Jadi bisa masuk ke pengadilan dan sebagainya, memperhitungkan manfaat dan kerugian. Jadi kerugian yang misalnya bakal didapat itu pasti harus ada pampasannya tadi. Syarat-syarat penelitian pada subjek manusia ini kalian baca, ini harus tahu. Oke. Kemudian ini dibaca ya. Kalau bisa kalian ngerti. Oke, and that's all for hewan coba dan juga uji manusia. Mungkin ada yang mau bertanya, Ibu stop share dulu ya. Oke. No ya. Ada yang mau bertanya? Jelas tentang uji coba pada hewan dan manusia? Intinya kalian ngerti maksudnya ataupun tujuannya dan apa yang Ibu sebut tadi, ya itu yang kira-kira keluar UTS. Jadi kalau untuk bioetika ini nanti semuanya uraian ya, uraian ya, menjawab ya, menulis dengan tangan ya, tidak ada pilihan ganda. Jadi semua harus bisa menjawab uraian seperti itu. Mungkin bakal ada soal 1-2 yang membutuhkan kalian berpikir secara kritikal. Jadi lebih kepada misalnya soal-soal tentang your own opinion ya, contohnya pendapat kalian seperti apa. Jadi kalian harus bisa membahas dengan poin-poin yang ada hubungannya dengan rules ataupun cara-cara penggunaan etikanya bagaimana dan sebagainya. Jadi lebih kepada poin opini ya, opini tapi bukan sembarang opini, tapi harus bisa didiskusikan dengan baik seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? My battery is running low. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Apakah sudah jelas? Insya Allah jelas, Bu. Jelas ya. Jadi untuk bioetika nanti insya Allah tanggal berapa ya? Itu lupa. Kira-kira sekitar tanggal 18 sampai tanggal 20 kayaknya. Nanti jadwalnya udah keluar nggak sih? Udah keluar belum? Jadwalnya. Jadi dari Ibu all the best aja sih. Yang penting kalian mengerti, bisa menjelaskan etikanya tuh seperti apa, prinsipnya itu seperti apa. Nah, itu aja. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau sudah,
we end our class for today ya. Jadi cukup sampai sini aja. Kalau mau ada pertanyaan lagi dan sebagainya itu nanti bisa WA Ibu. Oh ya, dengan untuk presentasi bioetika itu kan deadline-nya 30 ya. Nah, itu jangan lupa nanti dikerjakan ya, bisa dikerjakan setelah UTS ya. Jadi nanti pastikan nanti setelah setelah UTS harus bisa mengumpulkan ya sesuai deadline ya. Kalau misalnya ada apa-apa lagi nanti bisa menghubungi Ibu ya. Oke, itu aja dari Ibu. Cukup untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.